Nikita Mirzani dan Mail ditetapkan sebagai tersangka. Kali ini kita akan membahas soal kecepatan proses hukum di Indonesia. Ada yang diproses cepat, ada juga yang berlarut-larut tanpa kejelasan. Contoh pertama adalah kasus dugaan pemerasan Reza Gladys yang melibatkan Nikita Mirzani dan Mail. Dilaporkan pada bulan Desember 2024, kurang dari 3 bulan sudah ada penetapan tersangka. Kemudian kita bandingkan dengan laporan Nikita Mirzani terhadap Fadel Bajideh atas dugaan persetubuhan anak di bawah umur. Nah, butuh 7 bulan ya guys sampai akhirnya ada penetapan tersangka. Lalu kasus dokter detektif yang dilabrak oleh Sila Saukia di depan ratusan ribu netizen TikTok. Sampai sekarang belum ada kejelasan apakah terlapor sudah dipanggil atau belum. Kasus supir bus Rahmat Faisandri sempat berbulan-bulan tanpa kejelasan. Padahal pelaku sudah bisa ditebak secara kasat mata. Kemudian kasusnya Rasman butuh 3 tahun sampai dipersidangkan. Nah, ini bukan soal Nikita Mirzani, Fadel, Rasman, ataupun dokter detektif guys. Tapi ini tentang konsistensi hukum di Indonesia. Mengapa ada kasus yang diproses begitu cepat sementara yang lain begitu lambat? Sebagai masyarakat kita wajib bertanya ya guys, apakah ada politisasi dalam penegakan hukum kita? Apakah hukum kita benar-benar bekerja untuk keadilan? Ataukah mungkin ada kepentingan lain yang bermain? Mari kita kritisi guys, karena hukum yang tidak konsisten itu adalah ancaman bagi keadilan. Polda resmi menetapkan Nikita Mirzani dan Mail sebagai tersangka. Artinya penyidik telah menemukan minimal 2 alat bukti yang cukup, sebagaimana diatur di dalam pasal 184 KUHP. Namun guys, perlu kita pahami bahwa status tersangka bukanlah akhir dari proses hukum. Justru pertempuran hukum yang sesungguhnya akan terjadi di persidangan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kasus ini akan berlanjut ke tahap pemberkasan dan kemungkinan pelimpahan berkas ke kejaksaan. Nah, di pengadilan, jaksa itu harus membuktikan unsur-unsur dalam pasal yang dikenakan kepada Nikita Mirzani dan Mail. Pasal yang pertama yaitu pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Jadi guys, jaksa itu harus membuktikan nih, apakah ada unsur paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang membuat korban menyerahkan uang 4 miliar rupiah. Selanjutnya pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE. Nah, ini harus dibuktikan nih, apakah tindakan Nikita Mirzani termasuk pemerasan atau mungkin pengancaman melalui media elektronik. Yang berikutnya yaitu tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Di sini menurut saya yang paling sulit untuk dibuktikan ya, jaksa harus membuktikan bahwa uang hasil dugaan pemerasan tersebut dialihkan atau digunakan atau disamarkan dalam transaksi lain. Jadi proses hukum ini belum selesai guys. Kita sebagai masyarakat perlu bijak dalam menyikapi setiap perkembangan tanpa terburu-buru menyimpulkan siapa yang benar ataupun siapa yang salah. Karena pada akhirnya pengadilanlah yang akan menentukan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.